Assalamualaikum, hai semuanya. Share lagi kegiatan aku hari ini, bikin kue lebaran atau nastar. Oke, bagi yang penasaran ikutin videonya hingga selesai. Langsung aja ke videonya ya Bunda. Ini aku bikin nastar ukuran tepung terigu 500 gram dan hasilnya ngeprul lumer di mulut. Langsung aja ke bahan-bahannya ya Bunda. Di sini aku udah siapkan ada 500 gram tepung terigu protein sedang yang sebelumnya itu sudah disangrai terlebih dahulu ya. Bagi yang penasaran, videonya ada sebelum video ini, scroll aja ke bawah. Kemudian ada 250 gram margarin dan 150 gram butter. Jadi untuk hasil nastar yang lumer itu margarinnya dimix dengan butter ya Bunda. Kemudian ada 50 gram tepung maizena, 80 gram gula halus, 1 bungkus susu bubuk, 2 kuning telur, dan ini untuk isiannya ada selai nanas yang sudah dibulatkan. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan whisk seperti ini. Kemudian masukkan margarin dan butternya. Kemudian tambahkan 80 gram gula halus. Jika ingin nastarnya rasanya lebih manis, gula halusnya bisa ditambahkan ya Bunda. Kemudian setelah itu diaduk menggunakan whisker seperti ini sampai margarin dan gula halusnya itu menjadi berubah warna pucat. Setelah seperti ini berubah warna ya menjadi pucat, kemudian tambahkan 2 kuning telur dan diaduk kembali sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, tambahkan 1 bungkus susu bubuk, 50 gram tepung maizena dan tepung terigu. Tambahkan tepung terigu secara bertahap ya Bunda, sambil diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan kembali tepung terigunya secara bertahap dan diaduk kembali sampai tercampur dengan rata. Dan ini tambahkan tepung terigu yang terakhir kalinya ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur dengan rata. Ini hasilnya setelah semua bahan kering tercampur dengan rata. Jadi ini adonannya sudah bisa dibentuk ya. Pertama, siapkan sendok teh seperti ini. Karena di rumah tidak ada sendok takar, jadi aku menggunakan sendok teh saja seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan timbangan agar hasilnya sama rata. Walaupun ini nastarnya untuk dimakan sendiri atau dikonsumsi sendiri, tapi agar hasilnya itu lebih cantik, jadi menggunakan sendok teh seperti ini ya Bunda. Lakukan hingga selesai. Nah, ini hasilnya setelah setengah adonan dicetak menggunakan sendok teh ya. Ini kurang lebih ada 100 buah. Dan sisa adonannya ini bisa disimpan dulu di dalam kulkas dan dialasi dengan plastik agar tidak kering. Kemudian lanjut untuk mengisi selai nanasnya. Ambil 1 adonan kulit nastar, dipipihkan dan diberi isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Kemudian ditutup dengan rapi. Jika ada yang retak bisa ditambal ya Bunda. Kemudian dibulatkan hingga permukaannya mulus seperti ini. Hasilnya seperti ini ya Bunda. Lakukan hingga selesai. Ambil 1 adonan kulit nastar, kemudian letakkan isian selai nanas di bagian tengahnya dan ditutup dengan rapi. Lalu dibulatkan hingga permukaannya menjadi halus. Lakukan hingga selesai.
Dan ini hasilnya setelah semua diberi isian selai nanas. Jadi tinggal di oven. Sebelumnya panaskan terlebih dahulu ovennya ya. Aku menggunakan oven tangkring. Kemudian setelah ovennya panas, masukkan nastar dan di oven selama kurang lebih 25 menit atau sampai 30 menit tergantung oven kalian di rumah masing-masing ya. Dan di oven menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 atau 30 menit di oven, kemudian tukar posisi loyang. Loyang yang bagian atas bisa dipindahkan ke bagian bawah dan yang bagian bawah dipindahkan ke bagian atas. Kemudian di oven kembali kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu nastarnya di oven selama 15 menit lagi, siapkan kuning telur untuk olesannya. 2 buah kuning telur, 1 bungkus susu kental manis, 1 sendok makan minyak sayur, dan 3 tetes pewarna kuning tua atau kuning muda ya. Jadi seadanya yang ada di rumah aja Bunda. Lalu diaduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, cukup seperti ini saja, kemudian disisihkan. Nah, ini setelah nastarnya dikeluarkan dari oven, tunggu hingga dingin. Setelah dingin baru bisa diolesi dengan kuning telur. Dan itu ada yang penyok 1. Setelah nastarnya dingin, bisa langsung diolesi dengan kuning telur. Diolesi ke permukaan nastar dengan merata. Ini setelah semua diolesi dengan olesan kuning telur ya, kemudian bisa ditimpa yang kedua kalinya agar hasilnya lebih glowing atau warnanya itu lebih keluar. Lakukan hingga semua nastar selesai dioles. Nah, ini hasilnya setelah dioles dengan kuning telur yang kedua kalinya. Jadi hasilnya lebih mengkilap atau lebih glowing. Kemudian dipanggang kembali selama 10 atau 15 menit tergantung oven kalian masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, nastarnya sudah matang, jadi langsung dikeluarkan dari oven. Kemudian panggang nastar yang selanjutnya. Dan ini setelah nastarnya dingin bisa langsung dikemas.
ke dalam toples berukuran 250 gram atau sesuaikan dengan toples yang ada di rumah bunda-bunda. Nah, ini hasilnya matangnya merata walaupun menggunakan oven tangkring. Jadi tunggu hingga dingin, setelah dingin baru bisa ditutup toplesnya. Nah, ini langsung aja dites ngeprul atau tidak nastarnya. Wow, ternyata nastarnya ini ngeprul sekali. Walaupun dengan menggunakan tepung terigu protein sedang. Dan isiannya juga lumayan banyak ya. Dari tepung 500 gram hasilnya sebanyak ini. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua dimanapun berada. Selamat mencoba resepnya di rumah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.